Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yaj'alunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini terdiri dari beberapa jumlah atau kalimat. Terdiri dari alladzina atainahumul kitaba yaj'lunahu haqqa tilawatihi. Ini tentu sebagai jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim. Dalam hal ini adalah isim mausul alladzina. Berikutnya adalah ulaika yu'minuna bihi. Ini juga merupakan jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda diawali dengan ulaika yang merupakan isim isyarah. Yang ketiga, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ini juga merupakan jumlah ismiyah, dalam hal ini adalah man. Jadi wa tidak termasuk karena wa adalah huruf dan tidak ada jumlah huruf. Yang ada adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, dan ada jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Pertama adalah alladzina atainahumul kitaba yaj'alunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Kita ingat ya, kalau kita membicarakan tentang jumlah ismiyah, tentu ada dua komponen utama yang sedang kita bahas, yakni mubtada dan khobar. Baiklah, kita bahas dari alladzina. Alladzina artinya orang-orang yang. Kita ingat alladzina adalah isim mausul. Dia adalah isim yang mabni. Dia adalah jenis isim yang tetap. Mabni alal fathi, tetapnya atas fathah. Fi mahalli raf'in, dia mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Sekali lagi kita ingat, mubtada masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu, tanda rofanya tentu akan menyesuaikan. Dalam hal ini karena dia adalah isim mausul yang mabni atau tetap, dan tetapnya dia atas fathah sehingga secara umum tidak terlihat tanda rofaknya karena dia adalah isim yang mabni atau tetap. Atainahumul kitaba. Kita ingat alladzina merupakan isim mausul. Tentu ada silah mausul. Isim mausul dan silah mausul kita katakan sebagai kalimat dan anak kalimat. Jadi ada anak kalimatnya. Karena alladzina tentu tidak bisa menggambarkan sesuatu yang jelas atau utuh, yakni orang-orang yang. Orang-orang yang apa? Yakni atainahumul kitaba, yakni orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Jadi silah mausulnya di sini adalah atainahumul kitaba. Atainahum. Atainahum ini diterjemahkan telah kami berikan kepadanya. Terdiri dari beberapa kalimat atau kata di sini, yakni ataina merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Fi'il yang mabni, dia adalah tetap, mabninya atas sukun di sana. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik, dalam hal ini adalah na, yang berkedudukan sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi ataina diterjemahkan telah kami berikan. Ataina fi'il madhi bertemu dhamir rafa' mutaharik, maka dia mabni atas sukun. Dalam hal ini adalah na, nahnu sebagai fa'il atau pelakunya. Sedangkan hum
kita paham bahwa ini adalah dhamir muttasil berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Sejatinya maf'ul bih atau objek ini adalah masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub, tanda nasabnya tentu akan terlihat, tetapi karena di sini hum merupakan isim dhamir yang tetap, tentu tanda nasabnya tidak terlihat di sana. Kenapa kemudian atainahum berubah menjadi atainahumul, artinya dia hidup dengan dhammah karena bertemunya dua sukun, tentu harus dihidupkan salah satunya sehingga bisa terbaca. Kalau kita perhatikan, ataina merupakan fi'il madhi sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik berupa na atau nahnu, maka kita bisa mentasrif secara istilahi ataina ini dari ata, yu'ati, mu'atatan, mu'atin, mu'atan, ati, la tu'ati. Nah, kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka ataina merupakan fi'il madhi ini bisa kita tasrif secara lughawinya, yakni ata, ataya, atau, atat, atata, ataina, ataita, ataituma, ataitum, ataiti, ataituma, ataitunna, ataitu, ataina. Nah, begitulah. Jadi fi'il madhi bertemu dhamir rafa' mutaharik dalam hal ini adalah na, maka dibaca ataina. Berikutnya adalah al-kitaba. Al-kitaba artinya kitab. Al-kitaba, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang pertama tadi adalah dhamir muttasil berupa hum. Kemudian dalam hal ini al-kitaba yang kita terjemahkan al-kitab merupakan maf'ul bih tsani, maf'ul bih atau objek yang kedua. Tentu dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah yaj'alunahu. Yaj'alunahu artinya mereka membacanya. Yaj'aluna tentu kita ingat bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana sebagai ciri atau tanda bahwa dia termasuk fi'il atau kata kerja. Dia marfu, tanda rofa'nya di sini adalah thubutun nun, tetapnya nun di sana karena kenapa? Karena dia tajarrud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Sedangkan wawu di situ terlihat sebagai fa'il atau pelakunya. Dan alha di situ merupakan maf'ul bih atau objek. Yaj'alunahu mereka membacanya. Kalau kita perhatikan yaj'aluna tentu merupakan fi'il mudhari yang ketika kita tasrif secara istilahi dari tala yaj'alu tuluwan, talin majluwun, utlu la tajlu. Ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka yaj'alu, yaj'aluwani, yaj'aluna, taj'alu, taj'aluwani, yaj'aluna, taj'alu, taj'aluwani, taj'aluna, taj'alina, taj'aluwani, taj'aluna, aj'alu, naj'lu. Berikutnya adalah haqqa. Haqqa artinya yang sebenarnya. Haqqa dalam hal ini merupakan maf'ul mutlak. Kalau kita perhatikan, maf'ul mutlak ini adalah masdar mansub yang lafadznya sesuai dengan fi'ilnya dan diletakkan setelah fi'il untuk tujuan taukid, mempertegas atau memperjelas jenis atau menyebutkan banyaknya bilangan. Jadi fungsi pertama untuk mempertegas perbuatan yang dilakukan, fungsi kedua maf'ul mutlak adalah untuk memperjelas jenis dengan cara disifati, idhofah atau dimasuki lam ta'rif. Yang ketiga fungsi maf'ul mutlak adalah untuk memperjelas jumlah perbuatan yang dilakukan. Contoh-contoh yang bisa disampaikan di sini ada hafidtud darsa hifdon. Ini berfungsi untuk menguatkan makna fiilnya bahwa dia menghafalkan pelajaran itu dengan sungguh-sungguh menghafalkan. Atau yang kedua, dzarabtuhu dzarbatan.
Maf'ul mutlaknya berfungsi sebagai penjelas hitungan fiilnya. Dia memukulnya berapa kali? 1 kali pukulan. Darabatuhu dzarbatan. Memukulnya 1 kali pukulan. Yang ketiga, jalastu jilsatal ulama. Dan pada contoh yang ketiga, maf'ul mutlaknya berfungsi sebagai penjelas jenis fiilnya. Jadi, aku duduk seperti duduknya ulama. Adapun contoh yang keempat, yakni syukron laka. Syukron laka. Ini maf'ul mutlaknya merupakan pengganti fiil karena pada dasarnya fiilnya dibuang dan takdirnya adalah ashkuruka syukron laka. Jadi haqqa tilawati. Dalam hal ini haqqa sebagai maf'ul mutlak dan tilawatihi bacaan. Jadi haqqa tilawatihi bacaan yang sebenarnya. Haqqa sebagaimana yang tadi sudah disampaikan merupakan maf'ul mutlak, sedangkan tilawatihi merupakan mudhofun ilaih. Walha dalam hal ini alha mahalnya adalah jar karena dia juga sebagai mudhofun ilaih. Adalah jumlah ismiyah ulaika yu'minuna bihi. Mereka itu beriman kepadanya. Mari kita bahas masing-masing kata di jumlah ismiyah ini. Ulaika tentu diterjemahkan mereka itu. Ini adalah isim isyarah, ya, merupakan isim isyarah atau kata tunjuk. Tentu dia mabni. Ulaika juga merupakan isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat, maka ulaika sebagai mubtada. Yu'minuna artinya mereka beriman. Yu'minuna ini adalah fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ya di sana dan wawu sebagai fa'il atau pelakunya. Fi'il fa'il yang berkedudukan sebagai khobar terhadap mubtada ulaika. Bihi artinya kepadanya. Bihi ini adalah susunan jar majrur. Dia masuk sebagai syibhul jumlah, dalam hal ini adalah jar majrur. Bi ini artinya dengan, hi adalah nya, bihi dengannya atau kepadanya. Bihi dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan fiilnya, dalam hal ini yu'minuna. Yang terakhir jumlah ismiyahnya adalah wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ini diterjemahkan dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau kita perhatikan maka ini ada kalimat bersyarat, ada isim syarat, ada fiil syarat dan juga ada jawab syarat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat jika maka. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya uslub syarat. Kalimat bersyarat dalam bahasa Arab terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah adat syarat, instrumen kalimat syarat baik huruf maupun isim syarat. Kedua adalah fi'il syarat atau kata kerja syarat. Dan yang terakhir adalah jawab syarat, jawaban atau akibat dari kata kerja syarat. Ya, kalau kita perhatikan dalam contoh di sini, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Pada ayat ini dirinci sebagai berikut. Man adalah adat syarat, instrumennya. Kemudian yakfur adalah fi'il syarat, kata kerja yang mensyaratkan. Sedangkan ulaika humul khasirun adalah jawab syarat, akibat hasil dari kata kerja tersebut. Mari kita bahas masing-masing waman dan barang siapa. Wa di sini adalah wawu istinafiyah untuk menunjukkan bahwa ini sebuah awalan kalimat yang baru. Man di sini adalah isim syarat, dia menjazmkan fi mahalli raf'in, dia mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Yakfur artinya ingkar, dia adalah fi'il mudhari'. Dia adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Dia majzum karena dia sebagai fi'il syarat. Majzumnya ditandai dengan sukun di bagian akhirnya yakfur sehingga dibaca yakfur, dan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia. Bihi
Bihi artinya dengannya, kita sudah bahas. Tentu dia ta'aluk, dia berkaitan, memiliki keterkaitan makna dengan yakfur, dalam hal ini fiilnya yang sebelumnya sudah dibacakan. Berikutnya adalah faulaika. Faulaika artinya maka mereka itulah. Alfa di sini adalah rabithah, jawab syarat. Dia adalah penghubung atas jawab syarat karena yang dihubungkan adalah ulaika sebagai isim. Isimnya isim isyarah, dalam hal ini berkedudukan sebagai mubtada atau awalan. Jadi ini merupakan langkah awal dari jawab syaratnya. Ditandai dalam hal ini adalah fa. Fa sebagai rabithah, jawab syarat. Ulaika mereka itulah. Humul khasirun, mereka itu orang yang rugi. Ini susunan mubtada dan khobar, dan susunan mubtada khobar ini merupakan khobar dari ulaika. Jadi khobarnya ghairu mufrad, dia merupakan susunan kalimat bukan tunggal. Pendapat bahwa hum di sini adalah dhamir fasal. Dia dhamir fasal yang menghubungkan, yang menandakan bahwa ini ada sesuatu yang sangat menguatkan atau taukid. Dalam hal ini humul khasirun, sungguh orang itu rugi atau merugi. Al khasiruna marfu, tanda rofaknya adalah waw di sana karena dia sebagai jamak mudzakkar salim. Faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi sebagai jawab syarat. Baiklah, secara ringkas bisa kita terjemahkan alladzina atainahumul kitaba yajlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.